Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan materi kita, yakni materi pemahaman Al-Quran pada pertemuan yang kedua ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi di pertemuan yang kedua ini, kita akan mencoba untuk merojaah kembali pada pertemuan yang pertama yang sudah kami sampaikan, yakni surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Baqarah ayat 1-5. Baik, langsung kita terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan ismi, nama Allahi, Allah Ar-Rahmani, yang maha pemurah atau yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamina, semesta alam. Ar-Rahmani, yang maha pemurah, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Maliki, yang memiliki, Yaumiddini, hari pembalasan. Iya, hanya kepada ka engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa, dan iyaka, hanya kepada engkau. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukkanlah na kami as-sirata, jalan al-mustaqimah, yang lurus. Sirata, yaitu jalan allazina, orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, selain, al-maghdubi, yang dimurkai, alaihim, atas mereka, wala, dan tidaklah, ad-dallina, orang-orang yang tersesat. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah, dimulai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika, itulah, al-kitabu, kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, li, bagi, al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma, dan dari apa yang razaqnahum, kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepada engkau, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan, min qablika, dari sebelum engkau, wabil akhirati,
dan dengan hari akhir, hum mereka, yuqinuna mereka yakin. Ulaika mereka itu ala atas hudan petunjuk, min rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Ya, itulah materi pertemuan kita yang pertama di pekan yang lalu. Bagi yang masih belum mengikuti di pertemuan pertama, boleh nanti dilihat di video kami sebelum pertemuan kedua ini. Tapi sekarang kita akan melanjutkan di pertemuan yang kedua ini, yakni pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-12 insyaallah ya. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan awali dengan saya bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan terjemahkan sesudahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Baik, kita terjemahkan ayat yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ini warnanya merah, artinya kita akan terjemahkan karena sebelumnya belum kita terjemahkan ya. Bagi yang baru mengikuti di pertemuan yang kedua ini, bahwa warna yang merah ini artinya kita akan menerjemahkannya. Yang biru artinya sudah kita terjemahkan di sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi nanti ke depannya kalau ada warna biru artinya sudah kita terjemahkan. Nanti bisa diulang kembali video-video yang sudah kami sampaikan. Inna sesungguhnya, alladzina, nah ini sudah kita sampaikan ya. Alladzina orang-orang yang, nah, ini adalah kalimat untuk menyambungkan sim mausul ya, untuk jamak ya. Alladzina untuk mufradnya itu pakai allazi ya, alladzina untuk jamak. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, nah ini adalah fi'il lagi ya. Nanti fi'il itu apa nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti cirinya kata kerja itu di belakang, nanti ada di depan, ada di belakang. Ini cirinya ada di belakang, nanti bisa dicatat. Cirinya waw alif, nah, ini waw alif. Waw alif ini artinya mereka ya, namanya fi'il madhi ya. Cirinya ada di belakang. Fi'il madhi cirinya ada di belakang. Waw alif ini artinya mereka. Kafaru mereka kafir atau mereka ingkar ya. Kafaru mereka ingkar. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Alaihim, nah ini sudah kita terjemahkan sebelumnya, atas mereka. Alaihim atas mereka.
A'anzartahum, ini ada 1, 2, 3, ada 3 kalimat. A ini dikotakin ini yang warna merah, ini baru kita dapatkan hari ini di pertemuan yang kedua ini. Ini adalah huruf istifham. Apa? Huruf istifham, yakni kalimat pertanyaan. Apakah? Artinya A ini adalah apakah. Anzartahum, ta ini ciri daripada fi'il madhi ya, sama dengan kafaru ini. Ya, kalau waw alif artinya mereka, kalau ta artinya engkau, sama seperti pertemuan sebelumnya. An'amta alaihim, ya, an'amta, engkau telah berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Nah, ini andarta. Jadi ciri huruf ta ini untuk fi'il madhi ya, artinya engkau, ya, artinya engkau. Andarta, engkau berikan peringatan. Hum, mereka. A'andartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka. Am, ataukah. Am, ataukah. Ya, ini namanya huruf athof ya, huruf penyambung. Huruf athof itu apa? Nanti ya, belakang. Yang jelas ini adalah huruf penyambung, atau ya, atau. Lam, tidak. Tadi ada la. La artinya tidak, lam artinya tidak juga ya. Ini namanya apa namanya? Tidak juga ya. La tidak, lam juga tidak. Lam tidak tundirhum. Nah, ini tundirhum di sini fi'il mudhari', sini fi'il madhi ya. Nanti kita jelaskan. Yang penting cirinya saja. Tak di depan ini artinya juga engkau ya. Tak di belakang juga artinya engkau. Kalau tak di belakang itu kata kerja lampau atau fi'il madhi. Kalau di depan ini fi'il mudhari' atau kata kerja present tense ya, kata kerja bentuk sekarang. Am ataukah lam, tidak. Tundirhum, engkau berikan peringatan kepada mereka. Artinya sama ya. A'andartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka. Am ataukah lam, tidak. Tundirhum, engkau berikan peringatan kepada mereka. La yu'minuna, warnanya biru ini artinya sudah kita terjemahkan ya. Mereka, ya waw nun ini artinya mereka ya. Ciri daripada mereka itu di huruf ya, waw dan nun ini. Mereka tidak beriman ya, caranya bukan tidak mereka beriman ya. Mereka tidak beriman. Coba kita ulangi lagi. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir atau mereka ingkar. Sawaun, sama saja. Alaihim, atas mereka. A'andartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka. Am, ataukah lam tundirhum, tidak engkau berikan peringatan kepada mereka. La yu'minuna, mereka tidak beriman ya. Ayat yang ke-7. Khatamallahu, khatama, menutup. Allahu, Allah. Nah, ini kata kerja. Kata kerja, kemudian ini adalah objeknya. Ini fiilnya, ini isim fa'ilnya. Ya, isim fa'il itu artinya subjek. Ya, kalau fiil itu kata kerja. Dalam bahasa kita, SPOK-nya adalah subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab ini predikatnya dulu, baru subjeknya. Ya. Khatamallahu, jadi kita artikan Allah menutup. Ya, Allah menutup, karena ini fi'il madhi maka kita artikan telah ya, karena masa lampau. Allah telah menutup. Ala, atas. Nah, ini alaihim ya, dari kata ala dan hum. Ala ini potongan daripada alaihim. Ala, atas. Qulubihim,
Qulubun itu jamak daripada kolbun, artinya ini banyak ya. Kolbun itu hati ya. Kalau kalbun itu guguk ya, atau anjing ya, beda ya penyebutannya. Qulubihim, hati-hati mereka. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Wa ala, dan atas sam'ihim, sam'un dari kata sam'un ya. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala, dan atas absorihim, penglihatan mereka ya, dari kata basarun ya, mufradnya atau tunggalnya. Gisawatun, dengan penutup ya, ini kata kerjanya menutup. Kalau ini adalah kata bendanya, isimnya ya, gisawatun, ada tanda tanwinnya, nanti kita jelaskan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gisawatun, dengan penutup. Kalau khotamah menutup, kalau gisawatun dengan penutup. Walahum, dan bagi mereka ya, ini dari kata li ya, ada li. Kalau lillahi, bagi Allah ya, bukan lawa ya, tapi lillahi. Tapi kalau untuk isim domir maka berubah menjadi lahum, sama artinya bagi ya. Walahum, kalau lanya panjang itu tidak, tapi karena ini cukup huruf lam saja artinya bagi ya. Walahum, dan bagi mereka adabun, adab atau siksa, azimun, yang besar, azimun, yang besar. Kita coba ulangi ayat yang ketujuh. Khatamallahu, Allah telah menutup, ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala, dan atas absorihim, penglihatan mereka. Gisawatun, dengan penutup. Walahum, dan bagi mereka adabun, siksa, adimun, yang besar. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-8. Wa minan nasi, dan dari manusia ya, dan dari manusia artinya bisa kita terjemahkan dan dari sebagian manusia ya. Dan dari sebagian manusia, man. Man ini adalah isim mausul ya, kalimat sambung, sama dengan alladzi ya. Alladzi artinya sama, yakni orang yang ya, artinya orang yang. Kalau man ada di depan permulaan seperti ini ya, misalkan man di awal, misalkan man rabbuka, siapa Tuhanmu, menjadi huruf istifham, jadi huruf pertanyaan. Tapi karena dia berada di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah ayat seperti ini, maka maknanya berubah ya, dia sebagai isim, fungsinya sebagai isim mausul, sebagai penyambung. Man, orang yang. Jadi biar enak ya terjemahan bebasnya. Dan dari sebagian manusia ada orang yang ya, ada orang yang, tambahi ada ya. Yaqulu, dia berkata. Dia itu ditandai dengan ciri dengan huruf ya di sini ya. Huruf ya ini adalah ciri daripada dia ya, dia. Yaqulu, dia berkata. Nah, kalau mereka kan ada ya ini, ya, waw, dan nun, mereka, jamaknya dia itu adalah mereka. Nah, ini kalau misalkan ini dia beriman, berarti yu'minu, nggak usah waw dan nun dibuang. Ini sama, kalau mereka berkata berarti ya, tambahkan di sini waw dan nun, yaquluna. Nah, kalau ya saja cukup, artinya dia. Kalau ya ternyata di belakangnya ada waw dan nun, artinya mereka ya. Yaqulu, dia berkata, amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Jangan artikan a sendirian, ini satu kalimat, sudah kita kasih kotak seperti ini ya, satu kesatuan. Amanna, tandanya kaminya di mana? Di belakang. Jadi ada kata amana plus nahnu ya, nahnu itu kami ya, isim domir disingkat dengan nah, karena nunnya double maka
dikasih tasjid ini untuk menggabungkan dua huruf yang sama. Amanna, kami telah beriman. Billahi, dengan Allah, atau boleh diartikan kepada Allah. Wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Billahi, kepada Allah, wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wa mahum, nah di sini ada ilmu baru ya. Wa mahum, ma-nya bukan diartikan apa yang, seperti mimma dari apa yang, tapi ma di sini karena bertemu dengan bi di sini, jadi ma plus bi, maka ma-nya artinya tidaklah. Ya, bukan apa yang lagi, tapi artinya tidaklah. Ya, ingat-ingat ya, kaidah yang pertama, kalau ada ma kemudian di depannya ini ada huruf ba, ya, huruf bi ini, maka artinya bukan apa yang, tapi tidaklah. Wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'minina, orang-orang yang beriman. Jadi binya nggak usah diartikan lagi dengan, karena sudah mengikuti ini tadi ya, sudah merubah makna daripada ma tadi. Wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'minina, orang-orang yang beriman. Kita ulangi lagi ayat yang ke-8. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'minina, orang-orang yang beriman. Ya, lanjutkan ayat yang 9. Yukhadi'unallaha. Nah, di sini Allah berharokat fathah, sedangkan di sini Allah berharokat dhammah. Nah, di sini sebagai objek, ini sebagai subjek, ya, sama dengan bahasa kita, subjek, predikat, dan objek. Ini subjeknya, ini kata kerjanya, ya. Kemudian ini yukhadi'unallaha, Allah sebagai objeknya. Di sini subjeknya sudah ada di dalam kalimat ini. Yukhadi'una, mereka, ini ya, waw, dan nun. Tadi kita sampaikan ya, waw, dan nun. Ada, setiap kali ada ya, waw, dan nun artinya mereka, ya. Mereka, yang penting kita tahu artinya dulu. Ya, waw, nun artinya mereka. Yang tengahnya ikutin aja dulu ustadznya. Ya, diingat-ingat cirinya setiap kali ada ya, waw, dan nun. Nanti di setiap apa saja. Nah, ini juga nanti ada di belakang ini juga ya, waw, nun pasti artinya mereka, ya. Yukhadi'una, mereka hendak menipu. Ya, yukhadi'una, mereka hendak menipu. Allah, Allah. Wallazina, dan orang-orang yang amanu, ya, sama ini kafaru, mereka kafir. Amanu, mereka beriman, ya, mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman, sama artinya. Tapi kalau yu'minuna ini adalah fi'il mudhari'. Kalau amanu, cirinya yang ada di belakang ini waw alif, ini adalah fi'il madhi. Kalau cirinya di depan ya, waw, nun, ya, fi'il mudhari'. Kalau yang ini fi'il madhi, ya. Amanu, mereka beriman. Wa ma yahda'una, nah ini juga maknanya juga tidaklah, bukan apa yang. Kenapa? Karena ada illah di sini, ya. Yang pertama karena ada bi, kemudian ketika yang ayat yang 9 ini karena ma, selanjutnya ada huruf illah di sini, ya. Maka maknanya juga berubah, bukan apa yang lagi, tapi tidaklah. Wa ma yahda'una, yukhadi'una sama yahda'una sama, ya, artinya. Wa ma yahda'una, dan tidaklah mereka menipu, illa, kecuali. Illa, kecuali. Kalau ila, ilaika, kepada engkau, ila, ya. Kalau ila, kepada. Kalau illa, ada tasdidnya di sini, artinya kecuali. Diingat-ingat, ya. Jadi nanti dalam pengucapannya, dalam makhraj, ketika membaca Al-Quran, salah sedikit sini maknanya sudah beda, ya. Illa, kecuali
anfusahum, diri-diri mereka. Ini jamak ya, dari kata nafsun ya, itu untuk tunggalnya ya. Untuk mufradnya, isim mufradnya, ini isim jamaknya. Anfusahum, diri-diri mereka. Wa ma yash'uruna, karena wa ini sebagai penghubung huruf ataf, maka maknanya sama juga, maknanya bukan apa yang lagi tapi tetap tidaklah. Wa ma yash'uruna, dan tidaklah, ya waw nun artinya mereka, yash'uruna mereka menyadari. Wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Baik, kita coba artikan dari ayat 9 ya, kita ulangi lagi. Yukhadi'una, mereka hendak menipu Allah, wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa, kecuali anfusahum, diri-diri mereka. Wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Ya. Baik, coba kita ulangi dari ayat yang ke-6. Nanti kita lanjutkan, sesudah ini kita lanjutkan ayat yang ke-10. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, apakah andartahum, engkau berikan peringatan kepada hum, mereka, ataukah lam, tidak, tundirhum, engkau berikan peringatan kepada hum, mereka, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah menutup, ala, atas, qulubihim, hati-hati mereka, wa ala, dan atas, sam'ihim, pendengaran-pendengaran mereka, wa ala, dan atas, absarihim, penglihatan-penglihatan mereka, gisyawatun, dengan penutup, walahum, dan bagi mereka adabun, siksa, adimun, yang besar. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa mahum, dan tidaklah mereka bimu'minina, orang-orang yang beriman. Yukhadi'una, mereka hendak menipu Allah, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa, kecuali anfusahum, diri-diri mereka sendiri, wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-10. Fi qulubihim, fi sudah kita terjemahkan di ayat pertama ya, di ayat yang kedua ya, fihi ya, dalikal kitabula raiba fihi ya, itu bersandar dengan domir hi. Sekarang qulubihim, ini sandaran dari fi ya, ini diputus ya, nggak pakai fihi lagi tapi fi qulubihim. Fi artinya di dalam, fi di dalam, qulubihim tadi ala qulubihim ya, atas hati-hati mereka. Sekarang alanya dibuang, diganti dengan fi. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Marodun, ada penyakit ya. Marodun itu penyakit ya, boleh ditambahi ada ya, biar lebih enak diterjemahkan. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, marodun, ada penyakit. Fazada, ini dua kalimat ya, ada fa, ada zada ya. Fa itu adalah huruf ataf, huruf penyambung. Nah, maknanya maka
ya, atau lalu, ya, atau boleh lalu atau boleh maka, ya. Fazadahumullahu. Nah, di sini maka ini menambah, hum mereka, Allahu Allah. Jadi kita mengartikannya maka Allah, ini karena sebagai subjek, ya, sebagai isim fa'il Allah ini. Maka Allah menambah kepada mereka. Nah, jadi urutannya dari fa yang pertama, kedua itu Allah, kemudian yang ketiga zada, keempat hum, ya. Fazadahumullahu, maka Allah menambah kepada mereka marodon, penyakit. Nah, ini marodun atau marodon maknanya sama, penyakit, ya. Dalam hati mereka sudah ada penyakit, ditambah lagi oleh Allah penyakit, ya. Walahum, dan bagi Allah dan bagi mereka, walahum, dan bagi mereka adabun, siksa, alimun, yang pedih. Nah, tadi alimun yang besar, kalau alimun yang pedih, ya, jangan salah makhraj, ya. Nanti ada alimun yang maha mengetahui pakai ain. Nah, jadi alimun pakai hamzah, artinya yang pedih. Jangan sampai nanti ketika membaca Al-Quran atau ngimami walahum azabun alim. Nah, itu sudah beda jauh mananya, ya. Kalau alimun yang maha mengetahui, kalau alimun yang pedih. Walahum, dan bagi mereka adabun, siksa, alimun yang pedih, bima, dengan apa yang kanu mereka adalah, ya, tanda mereka di wawu dan alif, ini fi'il madhi, ya, kata kerja lampau. Kanu mereka adalah, yakdibuna, ya wawu non artinya mereka, ya. Yakdibuna, mereka mendustakan, ya. Ente kadzab, nah berarti kamu pendusta, ya. Biasanya sering dipakai, ya. Yakdibuna, mereka mendustakan. Kita coba ulangi. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu, maka Allah menambahkan kepada mereka maradun, penyakit. Walahum, dan bagi mereka adabun, siksa, alimun, yang pedih, bima, dengan apa yang kanu mereka adalah, yakdibuna, mereka mendustakan. Kita lanjut ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum, dan idza artinya ketika atau apabila, ya, boleh apabila. Wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, ya, ini bentuk fi'il majhul, ya, fi'il majhul. Jadi fi'il majhul apa tadi? Kemarin di pertemuan pertama kita sampaikan sedikit, ya, nanti kita akan ulas di belakang, ya. Itu kalimat pasif, ya. Kalau kalimat aktifnya itu mengatakan, ya. Kalau kalimat pasifnya dikatakan, ya. Bahasa Arabnya kalau mengatakan kola. Nah, ini kila, dikatakan. Wa idza, dan apabila kila, dikatakan, lahum, bagi mereka atau kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan. Kok bukan tidak lagi artinya? Ya, ini berubah lagi, ya. Bukan tidak atau tidak ada, tapi janganlah. Ini namanya fi'il nahi, ya. Nanti kita sampaikan di belakang, ya, kita jelaskan. Ya, aslinya itu adalah tufsiduna, ya, tufsiduna, mereka, kalian membuat kerusakan. Tapi kalau ada la sebagai larangan, bentuk larangan, kalimat larangan, ya, fi'il nahi, la nahiyah, maka berubah, nunnya dibuang di sini. Nanti kita jelaskan di belakang, nggak usah bingung dulu, ya. La tufsidu, janganlah, tak ini tandanya kalian karena ada waw alif di sini, ya. Kalau cuman tak saja maka artinya engkau, tapi karena ada waw alif di belakang maka artinya kalian, ya. Jamak daripada engkau adalah kalian. La tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fi, di dalam,
Al-ardi, bumi. Ingat ya, al-ardi, bumi. Qalu, mereka berkata. Nah, tandanya mereka di mana? Huruf wawu dan alif. Ini cirinya ya. Kafaru, mereka kafir. Ya, kafaru, mereka kafir. Kalau qalu, mereka berkata. Innama, sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Ma, bukan apa yang atau tidaklah. Tapi ini sudah satu kesatuan. Innama, sesungguhnya hanyalah. Nahnu, kami. Nah, jadi mengartikannya innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah. Ya, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah muslihuna, orang-orang yang membuat perbaikan. Ya, waw alif di sini tandanya jamak ya, orang-orang yang ya. Nanti kita akan sampaikan ya bagaimana membentuk atau membuat isim yang jamak ya. Nanti mufradnya muflihun. Kalau muflihuna panjang artinya banyak ya. Orang-orang yang membuat perbaikan ya. Kalau kerusakan tufsidu ini ya, lawan daripada muslihun. Kita ulangi lagi. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fil ardi, di dalam bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah muslihuna, orang-orang yang membuat perbaikan. Kita lanjut. Ala, ingatlah. Allah, ingatlah ya, bukan apakah tidak, tapi Allah ini satu kesatuan, makanya kita kasih kotak ya, satu kesatuan. Allah, ingatlah. Innahum, inna tadi sudah kita, innal ladina kafaru ya, sesungguhnya hum, mereka. Allah, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, al-mufsiduna. Nah, ini jamak lagi ya, orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, orang-orang yang membuat kerusakan. Kalau orangnya namanya mufsidun, kalau kerjanya adalah tufsidun ya. Tufsidu ini adalah pekerjaannya ya, kata kerjanya. Kalau ini adalah isimnya, kata bendanya, orangnya. Al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin, dan akan tetapi, lakin itu akan tetapi, walakin, dan akan tetapi, la yash'uruna, tadi sudah ya, mereka tidak menyadari. Kita ulangi dari sini. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin, dan akan tetapi, la yash'uruna, mereka tidak menyadari. Dan kita ulangi dari sini. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu, maka Allah menambahkan kepada mereka maradun, penyakit. Walahum, dan bagi mereka, adabun, siksa, alimun, yang pedih, bima, dengan apa yang, kanu, mereka adalah, yakdibuna, mereka mendustakan. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan bagi mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fil ardi, di dalam bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah muslihuna, orang-orang yang membuat perbaikan. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, al-mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin, dan akan tetapi, la yash'uruna, mereka tidak menyadari. Ya. Demikian untuk yang pertemuan yang kedua ini. Nanti bisa diulang kembali materi-materi yang sudah kita sampaikan sehingga bisa mengerti dan bisa dihafal mufradat-mufradat yang sudah kita sampaikan. Kemudian nanti kita akan sampaikan kaidah-kaidahnya di pertemuan, insyaallah pertemuan keempat atau kelima ya. Demikian
Kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar, atau bagi jamaah kami bisa langsung WA di nomor kami ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kajian yang kedua ini dengan bacaan hamdalah dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.